Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara atau observasi pada UMKM untuk tugas akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Latifah, NIM 215221321. Selanjutnya, untuk profil usaha, jenis usaha adalah makanan, yaitu mie ayam dan bakso Sortalo. Pemiliknya adalah Bapak Sutaryo. Usaha ini berada di Jalan Keranggan, Buran, Tasikmadu, Karanganyar. Dan usaha ini berdiri sejak tahun 2001. Selanjutnya, untuk permasalahan, usaha warung mie ayam bakso Sortalo ini telah berdiri pada tahun 2002 yang dikelola oleh Bapak Sutaryo dan istrinya. Usaha ini telah berkembang selama puluhan tahun dan selalu menerapkan 5 prinsip, yaitu selalu mempertahankan rasa, kualitas, kebersihan, penyajian, dan cara menyambut tamu dengan baik. Akan tetapi, dalam usaha ini tidak ada pencatatan atau pembukuan sama sekali. Maka dari itu, saya memilih CVD sebagai alat perencanaan penjualan untuk penentuan laba dalam usaha ini. Selanjutnya ada klasifikasi bahan-bahan, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, yang kita bagikan ada 2 segmen, yaitu makanan dan minuman. Untuk makanan, biaya bahan baku untuk bulan Oktober 2023 sebesar Rp11.220.000 dan untuk minuman mengeluarkan biaya Rp12.575.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja langsung terdiri dari 5 karyawan, satu karyawan sebagai kasir dengan gaji Rp2.990.000 per bulan, dan 2 karyawan sebagai pelayan dengan gaji Rp2.470.000 masing-masing, dan juga 2 karyawan di bagian dapur dengan gaji Rp2.210.000, sehingga total biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan bulan Oktober 2023 sebesar Rp12.350.000. Biaya yang selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu terdiri dari biaya bahan tidak langsung yang terdiri dari sawi dan bihun, mengeluarkan biaya Rp13.080.000. Selanjutnya untuk biaya bahan penolong mengeluarkan biaya sebesar Rp59.040.000, dan juga ada juga biaya listrik, biaya bahan bakar, gas LPG, biaya transportasi, dan biaya karcis kebersihan, sehingga total biaya overhead pabriknya sebesar Rp78.440.000. Selanjutnya ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk makanan, biaya variabel terdiri dari biaya bahan langsung, biaya bahan tidak langsung, dan biaya bahan penolong. Dan untuk BOW pada makanan diklasifikasikan pada biaya tetap. Ini terdiri dari biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya kebersihan. Selanjutnya untuk minuman, biaya variabelnya ada biaya bahan langsung dan biaya bahan tidak langsung. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja langsung dimasukkan pada biaya tetap. Selanjutnya ada data penjualan bulan Oktober 2023. Untuk mie ayam menghasilkan 216 mangkok dan bakso sebesar 48 mangkok per harinya, sehingga menghasilkan total penjualan Rp79.920.000, dan untuk minumannya menghasilkan penjualan Rp85.440.000, sehingga total makanan dan minuman Rp165.360.000. Margin kontribusi bulan Oktober 2023 penjualan sebesar Rp165.360.000 dikurangi biaya variabel Rp99.515.000, sehingga menghasilkan margin kontribusi Rp65.845.000, dan juga dikurangi biaya tetap Rp15.070.000, sehingga menghasilkan laba bersih Rp50.775.000, dan rasio margin kontribusi ini adalah 39.082%. Pada margin kontribusi estimasi kenaikan 10%, mie ayam bakso Sortalo pada bulan Oktober 2023 menganggarkan terjadinya kenaikan penjualan sebesar 10% untuk bulan November 2023. Maka kenaikan margin kontribusi Rp65.845.000 dikali 10% sama dengan Rp6.584.500. Hal ini meningkatkan laba bersih menjadi Rp55.852.000. Rumus yang digunakan adalah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu Rp15.070.000 dibagi 39.082%, sehingga menghasilkan penjualan impas Rp37.845.303.307 sekian. Rumusnya total penjualan dikurangi titik impas, sehingga menghasilkan margin of safety-nya Rp127.514.000 sekian. Untuk rasio margin of safety, yaitu margin of safety dibagi total penjualan dikali 100%, yaitu menghasilkan 77,11%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerugian yang dapat dialami usaha mie ayam bakso Sortalo ini sangat kecil, karena usaha tersebut dapat dikatakan mengalami kerugian apabila mengalami penurunan penjualan sebesar margin of safety-nya. Selanjutnya ada analisis yang terakhir, yaitu degree of operating leverage. Rumusnya margin kontribusi dikurangi laba operasi, yaitu Rp65.845.000 dibagi Rp50.775.000, sehingga menghasilkan 1,296%. Kesimpulannya bahwa analisis CVP sebagai alat untuk menetapkan laba pada periode sebelumnya, yaitu dengan menggunakan analisis margin kontribusi, break-even point atau titik impas, margin of safety, dan operating leverage. Dan juga dapat diketahui bahwa produksi mie ayam Pak Sutaryo pada bulan Oktober 2023 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menghasilkan laba usaha, yaitu 39,82% atau sebesar Rp65.845.000. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.